Kemudian ada yang nanya masalah yang lagi viral-viral sekarang tentang apakah Nabi itu ketika kecil eh, banyak orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mensikapi Nabi dengan cahaya yang murup sampai segala macam, enggak nanti bakal ketahuan oleh orang Yahudi pada masa itu, padahal orang Yahudi tidak tahu tentang masalah kenabian ini. Kemudian sampai diceritakan bahwa Nabi lahirnya sama dengan anak-anak kecil yang lain, bahkan Nabi itu dikatakan rembes itu. Rembes itu kan dekil ya, kotor, namanya anak kecil. Kenapa? Karena dipelihara oleh kakeknya, yang biasanya orang yang dipelihara oleh kakek itu tidak dapat perhatian. Bagaimana menyikapi ini? Sebetulnya ya apa nih? Orang yang seperti itu berbicara, mungkin dia tidak ngaji, tidak pernah belajar tarikh atau sejarah atau hadis-hadis. Padahal sudah banyak sekali tentang riwayat dan para sahabat mensikapi dan menceritakan dan menggambarkan profil Nabi. Ya. Dan bagaimana Abdul Muttalib yang merupakan kakek dari Nabi kita Muhammad SAW itu sangat mencintai Nabi. Dan Nabi ini sangat dicintai di seluruh keluarga besarnya. Abu Lahab. Abu Lahab ini paman. Ya, paman Nabi yang kafir kan. Matinya kafir, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabim wa tab. Di dalam Al-Quran diabadikan saking nemennya gitu ya. Waktu Nabi lahir memerdekakan budak, saking gembiranya, saking senangnya. Cinta sama Nabi semua keluarga Nabi ini. Bahkan Abu Lahab ini juga menikahkan anak-anaknya kepada putri-putri Nabi. Ruqayyah sama Ummu Kulthum ini mantunya Abu Lahab dulunya. Kemudian setelah Nabi memproklamasikan atau mendapatkan wahyu dari Allah dan mengumumkan kenabiannya, suruh cerai. Jadi apa intinya? Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi ini ketika kecil tidak terurus karena hanya di anak yatim yang dirawat oleh kakeknya hingga tidak terurus dengan kempros apa segala macam, ini bukan omongan orang yang ngerti ilmu, bukan orang yang mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kita mengada-ngada dengan menggambarkan Nabi itu dengan kesempurnaan, tidak. Tapi memang Nabi diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan sebagai makhluk. Makhluk yang paling disempurnakan oleh Allah SWT sejak kecil, sejak bayi. Bahkan di dalam kandungan Siti Aminah itu tidak sama dengan orang-orang perempuan hamil biasanya. Yang merasakan sakitnya, yang merasakan azabnya, yang merasakan beratnya 9 bulan, tidak sama dengan itu. Proses melahirkannya pun kalau ibu-ibu zaman sekarang atau ibu-ibu yang umumnya melahirkan bayi itu perjuangan antara hidup dan mati, tapi Siti Aminah tidak. Kenapa ini semua terjadi? Ini irhas namanya. Irhas ini hal yang khawariqul adah terjadi pada seorang nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi salah kalau dikatakan Nabi itu rembes atau naudzubillah gini, ya apa kok cek tego ngomong seperti itu. Hah? Parah loh ini. Parah banget loh ini. Jangan pernah mengkritik Nabi dan membicarakan Nabi dengan hal-hal yang seperti itu. Para sahabat ini memuliakan Nabi dengan kemuliaan yang luar biasa karena mereka cinta sama Nabi dan memang kenyataan, bukan mengada-ngada atau lebay. Enten tiang cinta kepada gurunya atau mungkin kepada pemimpinnya sampai lebih. Ya, lebih itu sampai berlebihan. Nah, wah aku kalau ngelihat guru saya atau aku kalau ngelihat pemimpinku ini, aku seperti melihat surga. Ini kalau berlebihan kan? Seperti melihat matahari. Ini berlebihan, lebih. Ya, lebih. Aku kalau ngelihat guruku ini, maka hatiku serasa apa? Ini berlebihan sebenarnya lebih. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, hatinya orang yang memandang Nabi ini luar biasa karena Nabi diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan. Bukan lebih. Qasidah-qasidahnya Hasan bin Thabit menceritakan keistimewaan Nabi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin.
Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ini kan kalau ini ditujukan sama orang-orang kayak kita gini atau ulama-ulama kita atau pemimpin kita ya lebih. Tapi ini ditujukan sama Nabi memang begitu. Memang kenyataan Nabi ini luar biasa keindahannya. Nabi diciptakan bersih dari segala aib sebagai manusia. Aib sebagai makhluk. Aib secara fisiknya. Manusia ada yang lahir dengan ngamputan ireng. Ya. Ireng. Mungkin ibunya nyedem rawon mungkin atau apa mungkin. Lahir-lahir ireng. Lho kalau mari makan rawon ngombene susu berarti ireng gulune putih ya. Jadi kelar-kelir ngoten. Kemudian ada yang lahir mungkin rambutnya jegrik. Kencang-kencang ngoten cedeki lumbungan meledos. Enton sing lahir nanti giginya gimana tuh? Wah, macam-macam kan kita ini tidak sempurna sama sekali. Ada saja lah. Ada aja. Bentuk fisik tubuh apa kasar ganteng-gantengnya wong ono cacate. Sak ganteng-ganteng, sak ayu-ayunya perempuan, sak ganteng-gantengnya wong lanang ada celahnya. Lho kabeh sempurna kabeh. Bau badannya ndak enak. Lek Nabi sak bau badannya enak. Sak keringetnya jadi minyak wangi. Keringetnya Nabi, ini banyak riwayat loh ini banyak riwayat loh, bukan lebih ya, ini banyak riwayat. Keringetnya Nabi itu dikumpulkan oleh sahabat, ada seorang sahabiah dan juga ada beberapa sahabat, ngumpulkan keringetnya Nabi dan seperti minyak wangi yang tidak pernah mereka bau, rasa yang sangat luar biasa wanginya. Dan jadikan obat. Ada orang sakit ditolak, misalkan pusing yang sangat berat, diusapkan di kening beliau yang sakit ini sembuh dengan keringatnya Nabi. Keringat Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan darah Nabi pun tidak sama dengan darah kita. Darah Nabi pernah canduk. Ada riwayat Nabi ketika dilempar batu hingga berdarah pipinya. Ada yang mengatakan tidak waktu canduk. Nah, ketika waktu canduk ini kan dibuang darahnya di satu baskom atau satu tempat wadah. Suruh buang salah satu sahabat, ketika keluar dari rumah dia bingung, ini darah ketini Kanjeng Nabi, tak buat iman, tak diombe. Diminum, darah Nabi diminum, darah candukan itu tadi. Ketika kembali tanya Nabi, kok buat sampun Kanjeng Nabi, di mana? Di perut saya. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang ada bagian tubuhku di tubuhnya, maka haram atasnya api neraka. Au makna hadis kama qol. Iki kekhususan bagi Nabi yang sudah luar biasa. Nah ini gutene kalau kali panjangan najis. Untung gak mughaladah tentu. Jadi jangan samakanlah dengan kita. Kalau kita lahir rembes, ngileran, umbelan, ya memang. Kita bukan Nabi dan bukan Rasul, tidak disempurnakan oleh Allah sebegitu luar biasa yang seperti Kanjeng Nabi. Ya, saya yakin di sini cilik di sini umbelan kabeh ya. Nggih. Ngaku. Lek Kanjeng Nabi tidak, sama sekali tidak. Maka itu kata-kata seperti itu sebetulnya tidak layak diucapkan oleh orang yang mengaku cinta sama Nabi. Janganlah terlalu berlebihan ya, dalam menghina atau merendahkan Nabi untuk menunjukkan ke sisi kemanusiaannya. Bukan begitu caranya. Nabi ini manusia biasa yang kemudian diangkat dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, makanya paling disempurnakan dan paling diistimewakan. Nabi kalau sisi kemanusiaannya sama kemanusiaannya dengan kita semua. Nabi butuh nafas, butuh makan, butuh minum sama dengan kita semua. Cuman bedanya Nabi ini adalah manusia pilihan yang sudah dimuliakan oleh Allah sejak sebelum beliau lahir. Sudah dimuliakan oleh Allah bahkan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Allah sudah memuliakan nurnya Nabi ini, sudah memuliakan rohnya Nabi ini sudah diistimewakan. Hingga ketika lahir pun ditaruh di benih rahim seorang wanita yang juga dimuliakan, gak sembarangan perempuan. Dengan pernikahan yang sah.
bukan hasil perzinaan apapun, bahkan keturunan-keturunan semuanya. Ini kalau diurut-urut tidak ada satupun dari keturunan para nabi dan rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW yang mempunyai orang tua yang fasik ataupun kafir. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Loh, Nabi Ibrahim jarene abahnya itu pembuat patung, itu pamannya. Coba kita buka tafsir, di situ disebutkan itu pamannya, Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Bukan bapak asli kandung, paman. Jadi karena Abdullah ini waktu masih Joko, masih belum nikah. Pembesar orang-orang ahli kitab yang betul-betul ngaji kitab ya. Betul-betul orang-orang yang megang syariatnya zaman dulu, megang syariatnya Nabi Ismail atau kemudian orang-orang Yahudi yang berpegang teguh dengan ajarannya, dengan Tauratnya. Itu tahu, mereka tahu bahwa ada nurnya Nabi Muhammad di Abdullah ini. Hingga mereka berusaha untuk perempuan-perempuan mereka dinikah sama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Cuman Allah sudah menentukan Siti Aminah binti Abdul Wahab yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menikah dikatakan oleh orang-orang ahli kitab tersebut bahwa nurnya hilang, sudah pindah ke janinnya Siti Aminah. Nurnya Nabi hilang. Dari Sayyidina Abdullah masuk ke dalam janin atau rahimnya Siti Aminah. Dengan kemuliaan yang luar biasa, ketika lahir juga Masya Allah luar biasa. Dan ketika masa kecil beliau juga luar biasa karena dicintai banyak orang. Tidak sampai Nabi ini terlantar. Nabi tetap dijaga oleh Allah SWT. Nabi ketika jalan, belum jadi Nabi loh nih. Nabi ketika jalan tidak pernah beliau kepanasan dengan langsung menerima sinar matahari. Tidak. Selalu ada awan yang menaungi beliau kemanapun beliau pergi. Dari sejak bayi, sejak di dalam kandungan, jangan bayi. Sejak dalam kandungan sudah ada keistimewaan yang luar biasa dengan tidak merasakan rasa sakit seperti kebanyakan perempuan-perempuan yang hamil. Lahirnya pun tidak merasakan rasa sakit seperti perempuan-perempuan yang melahirkan biasanya. Nah, jadi tidak tahu kenapa kok ada yang ngomong seperti itu. Enggak enten ya ngomong seperti itu. Kenapa kok dia ngomong begitu? Wallahu a'lam. Mungkin kurang ngajinya atau bagaimana, sedangkan banyak riwayat-riwayat hadis sejarah dan apa segala macam. Dan juga satu lagi, Nabi ini tidak layak untuk dibandingkan dengan siapapun. Nabi kita dan nabi-nabi sebelumnya tidak layak untuk diperbandingkan dengan siapapun, kan tidak akan ketemu perbandingannya. Dari segi apapun, dari segi penciptaan atau kemakhlukan saja sudah beda. Tetap makhluk, ciptaan ini bukan terus uluhiyah atau ada rohnya Allah, enggak, bukan begitu. Ini tetap makhluk, tapi makhluk yang diistimewakan. Dari segi fisiknya, dari segi batinnya, dari segi rohnya, segala macam wis. Ini yang paling diistimewakan. Yang berbeda dengan yang lain. Sama-sama manusia, sama podo. Sama-sama punya kebutuhan sebagai manusia juga. Tapi ini ada kekhususan tersendiri. Ya, itu Nabi dan Rasul. Semuanya seperti itu, ada kekhususan tersendiri dan beda dengan kita semuanya. Maka itu tidak layak untuk diperbandingkan dengan siapapun, gak bakal nyambung. Mau diperbandingkan secara fisik gak bakal nyambung, diperbandingkan dengan masalah jasa Nabi, ya nemen gak nyambungi. Nabi ini berjasa bukan cuma untuk satu kelompok Bani Arab tok, enggak. Atau Bani Quraisy tok yang lebih sempit lagi ya, suku Quraisy tok juga tidak. Bani Hashim tok juga tidak. Nabi tidak hanya berjasa pada kelompok kecil. Nabi berjasa kepada seluruh umat manusia dan jin, baik yang muslim maupun kafir. Dan lebih spesifik lagi kepada para muslimin, baik kalangan jin maupun manusia. Karena ketika Nabi lahir itu rahmatan lil alamin. Seluruh alam. Dan Nabi nanti di yaumil qiyamah bakal memberikan keuntungan kepada seluruh makhluk. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai terakhir orang yang diciptakan oleh Allah di dunia, ini semuanya akan merasakan keuntungan dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Syafa'atul uzma.
Syafaatul udma ini berlaku bagi semua orang, baik muslim maupun kafir. Berarti kalau kita mau memperbandingkan jasa, yuk gak nyambung. Siapa yang punya jasa yang demikian besar seperti Kanjeng Nabi coba? Manusia ya, kita bicara manusia nih. Manusia mana yang punya jasa melebihi jasa Kanjeng Nabi kepada umat manusia seluruhnya? Tidak usah dibanding-banding, no. Tidak akan nyambung, tidak akan ketemu. Lagian buat apa sih disampaikan seperti itu, jadi fitnah aja dan jadi geger. Ya, alhasil. Kan insya Allah. Ya, semoga Allah SWT buka mata hati kita, buka hati kita, pemahaman kita, memberikan kita hidayah dan taufik dari Allah SWT supaya kita bisa memahami bagaimana kebesaran Nabi kita Muhammad SAW dan supaya kita betul-betul cinta sama Nabi, zahir batin dunia akhirat, bukan hanya sekedar cinta kata-kata, tapi cinta dengan hati yang betul-betul murni mahabbah. Dan moga-moga kita layak untuk diakui sebagai umatnya zahir batin dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.